Karena saya percaya setiap tetesan air mata kita Tuhan selalu perhitungkan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ya biji mata Tuhan. Ketika itu kalau sakitnya itu bisa masih ditahan, ya kita tidak masalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau sakitnya terus menerus, saya waktu itu tidak beribadah. Saya beribadah kepada Tuhan, untuk saya pribadi pergumulan, saya banyak introspeksi. Mungkin yang saya katakan pada Tuhan, saya minta satu pengampunan, saya mengakui dosa-dosa saya, supaya dengan satu kerinduan saya mengakui dosa saya, Tuhan turun tangan untuk memberi pengampunan kepada kami. Dan puji Tuhan, dengan satu usaha, namanya kita manusia hanya bisa berusaha memohon kepada Tuhan. Puji Tuhan, melalui terapi dengan pelan-pelan ada satu istilahnya grafiknya semakin bagus untuk berjalan. Puji Tuhan, tidak begitu sakit, dan saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata Tuhan buka jalan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sangat berterima kasih melalui teman kita ya, teman kami waktu kita datang di gereja ngomong yuk kita ikut terapi gitu. Akhirnya saya ngomong terapi, itu mas, yuk coba jalan ya gitu. Yang pertama, dulu saya pernah jatuh waktu kurang lebih 7-8 tahun sampai sekarang. Jadi ya namanya mungkin kejadian mungkin 7 tahun 8 sing kemarin, tapi kalau saat ini merasakan sakit lagi itu kebanyakan yang pasien di rumah sakit itu jatuhnya 10-5 tahun kemarin, rasanya sakitnya sekarang itu kambuh lagi Bapak Ibu ya. Saya demikian juga, saya pikir loh kok ini begitu ya. Dari cerita-cerita mengalami satu kelumpuhan, dulu pernah jatuh lumpuh di rumah sakit itu 2 bulan. Saya dengar cerita itu, terus saya bukan saya khawatir Bapak Ibu ya, namanya manusia itu seringkali ya kita kalau tidak berjaga-jaga, wah ini saya begitu, ini alarm Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, tapi melalui teman ya, mungkin saya percaya itu satu rencana Tuhan untuk kami sampai saat ini diberikan satu kemudahan oleh Tuhan. Dan saat ini puji Tuhan saya merasa tubuh, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Itulah Bapak Ibu pertolongan Tuhan. Maaf sekali lagi walaupun kita tidak sama-sama di tempat ini ya, tapi satu di dalam kasih Tuhan, di dalam roh Tuhan, untuk kita bersama-sama ketika kita doa bersatu di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Demikian, terima kasih Pak Wid. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami teringat renungan hari Rabu yang dibawakan oleh Bu Emrin. Sebetulnya kita tidak punya masalah. Dan apa itu masalah? Sebetulnya itu hanya kata-kata atau yang sering diucapkan manusia. Masalah itu hanya kita yang membuat. Tapi di hadapan Tuhan itu bukan masalah. Itu hanya perjalanan hidup. Dan itulah yang membuat kita lebih dan lebih cemerlang. Puji nama Tuhan. Dan kita sudah banyak memuji Tuhan Yesus. Bagi Tuhan saja bahwa semuanya akan diselesaikan, semuanya akan diberi jalan keluar jika kita akan tetap ada di hadiratnya. Masalah boleh datang, problem boleh datang, siksaan atau penderitaan atau badai hidup boleh datang. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya jika kita tetap ada di hadirat Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana indah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita punya masalah jika kita terpisah dari hadiratnya dan ditolak oleh Tuhan. Itulah masalah kita. Makanya hari ini kita akan tetap ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, ini saatnya kita akan mendengarkan firman.
kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman dan yang boleh menjadi kehidupan kita ke depan dan memimpin kita untuk masuk di dalam rencana yang indah.